Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran dimensi 3. Kita akan mempelajari tentang titik, garis, dan bidang. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena materi ini bisa dipahami hanya dengan dibaca. Tapi tetap saya akan menampilkan video ini dengan memberi penekanan pada hal-hal tertentu saja sehingga nanti tampilannya akan agak terasa lebih cepat. Mari kita perhatikan. Yang pertama, definisi titik. Saya rasa tidak masalah apa itu yang dikatakan dengan titik. Yang berikutnya kita melihat definisi garis. Definisi garis ada yang perlu saya tekankan, yaitu garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga. Jadi garis itu dia mempunyai panjang tak terhingga. Misalnya garis AB ini panjangnya tidak hanya CAB ini aja, termasuk perpanjangannya sampai jauh tak terhingga. Itu penekanan yang saya berikan pada definisi garis. Kemudian bidang, saya juga memberi penekanan pada definisi bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Jadi dia luas tak terhingga. Kalau pada garis panjang tak terhingga, kalau pada luas dia adalah bidang, dia memiliki luas tak terhingga. Sekarang kita masuk, inti pelajaran kita adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis itu ada titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Kedudukan titik dan garis ada dua. Yang pertama titik terletak pada garis. Yang kedua nanti titik terletak di luar garis atau titik tidak terletak pada garis. Apa contoh titik terletak pada garis? Ini mudah dipahami. Titik B terletak pada garis AB. Titik B terletak pada garis AB. Titik P terletak pada garis CG. Nah, ini yang penekanan tentang definisi garis tadi. Titik Q dia terletak pada garis AB. Ya. AB itu kalau diperpanjang dia akan sampai ke Q. Sehingga dikatakan Q terletak pada garis AB. Mari perhatikan. Q terletak pada garis AB. Tolong dipahami contoh yang terakhir ini. Yang kedua, berikutnya adalah titik di luar garis. Titik di luar garis. C di luar garis AD. Ini titik C di luar garis AD. Karena kalau diperpanjang garis AD, dia tidak akan pernah sampai ke titik C tersebut. Sehingga dikatakan C di luar garis AD. Saya rasa titik di luar garis mudah dipahami ya. Misalnya B di luar garis HD. B di luar garis EF, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat kedudukan titik dengan bidang. Sama dengan kedudukan titik dengan garis, kedudukan titik dengan bidang ada dua, titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang contohnya adalah titik B terletak pada bidang ABCD. Mari perhatikan. Titik B terletak pada bidang ABCD. Kemudian titik P pada bidang DCGH. Titik P pada bidang DCGH. Kemudian ada titik Q. Ya, ini titik Q terletak pada bidang ABCD. Ingat definisi garis, definisi bidang tadi ya, dia memiliki luas tak terhingga. Titik Q dia terletak pada bidang ABCD. Kenapa? Kalau kita perluas ABCD, dia akan kena titik Q, sehingga Q dikatakan terletak pada bidang ABCD. Yang kedua, titik di luar bidang, itu mudah dipahami. C di luar bidang ADHE. C dengan ADHE. ADHE diperluas, tidak akan kena titik C. P di luar bidang BDG. P di luar bidang BDG. Ini titik P di luar bidang BDG. Ini yang penting pada kedudukan titik dan bidang. Sekarang yang perlu dijelaskan lagi adalah kedudukan dua buah garis.
Yang pertama dikatakan saling berimpit. Mana yang dikatakan saling berimpit? AB dengan AB. Garis AB dengan garis AB dikatakan berimpit. Garis AB dengan BQ, AB dengan BQ juga dikatakan berimpit. Kenapa? Kalau AB diperpanjang, BQ diperpanjang, dia kan sesama garis itu juga jadinya. Makanya dia dikatakan saling berimpit. Yang berikutnya saling sejajar. Saling sejajar mungkin tidak aneh lagi bagi kita. Saling sejajar artinya dia tidak punya titik potong, tidak akan pernah ketemu ya diperpanjang. Contohnya adalah AB dengan DC. AB dengan DC. Dia dikatakan sejajar karena diperpanjang sejauh tak hingga dia tidak akan pernah ketemu. EH dengan FG. EH dengan FG. Yang ketiga saling berpotongan. AB dengan BC. Saling berpotongan artinya dia memiliki titik potong. AB dengan BC dia berpotongan di B. Dia dikatakan saling berpotongan. EG dengan AP. Nah, perhatikan ini agak unik ya. EG dengan AP. EG dengan AP. Secara sepintas kita melihat dia seakan-akan tidak berpotongan karena tidak punya titik potong. Tapi sesuai dengan definisi garis, kalau garis EG dan AP diperpanjang, dia akan berpotongan di sini. Sehingga dikatakan EG dengan AP saling berpotongan. Jadi harus jeli kita melihatnya. Yang berikutnya saling bersilangan. Saling bersilangan. Saling bersilangan artinya dia bukan saling sejajar dan tidak saling berpotongan ya. Saling bersilang itu dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Mari kita perhatikan. BC dengan DH. Perhatikan BC dengan DH. BC dengan DH. Kita perhatikan BC dengan DH tidak saling sejajar. Dan dia juga tidak berpotongan. Diperpanjang BC, diperpanjang DH, tidak akan ada titik temunya. Itulah yang dikatakan saling bersilangan. Jadi, bersilangan di sini bukan seperti huruf X. Kalau seperti huruf X berarti dia berpotongan. Bersilangan di sini adalah dia tidak saling sejajar dan tidak memiliki titik potong. Yang berikutnya contohnya AP dengan BG. AP dengan BG ini juga menarik. AP dengan BG dia saling bersilangan. Dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kita harus jeli melihat di sini bukan berarti mereka berpotongan di sini ya. Kalau kita lihat di benda nyatanya, silakan Anda cobakan kalau punya kotak di rumah. AP ini dengan BG ini tidak berpotongan. Ya, jadi saya katakan saling bersilangan. Itulah kedudukan dua buah garis. Yang berikutnya adalah tentang kedudukan garis dan bidang. Itu bisa dibaca saja nanti. Kemudian ada kedudukan bidang dengan bidang juga bisa dibaca pada materi yang saya kirim. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya memberi penekanan-penekanan pada hal-hal yang dikhawatirkan kita akan terjebak. Makanya ada video berdurasi singkat ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran